Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang baik ya. Apalagi di bulan Ramadan ini adik-adik, saya harap lebih semangat lagi dalam belajar. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi siswa-siswi di sekolah. Saya harap Bapak dan Ibu Guru juga berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Baiklah, kembali lagi bersama saya pada pagi hari ini, Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris. Oke, baiklah, pada pagi hari ini kita lihat pada slide ya. Nah, di slide ini ada dua teks. Jadi, latihan soal kita berkaitan dengan literasi bahasa Inggris, yaitu ada dua teks, disajikan dua passage. Nah, bisa diartikan teks atau bacaan. Kemudian dari dua bacaan ini diikuti oleh beberapa pertanyaan yang pastinya berkaitan dengan teks atau dua teks ini ya adik-adik. Oke, nah seperti yang kita selalu ingatkan pada setiap pertemuan bahwa kalau misalnya soal literasi bahasa Inggris itu teksnya dianggap panjang, hal yang kita harus perhatikan adik-adik yang pertama adalah apa yang menjadi pertanyaan atau apa soal yang ditanyakan pada teksnya atau berkaitan dengan teks ini. Oke, nah kita coba perhatikan pada pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan, coba kita lihat. What is the main idea of passage text A? Oke, of text A ya. Nah, jadi apa sih ide pokoknya dari teks yang pertama atau teks A? Nah, oke. Coba kita lihat, kalau kita ditanya tentang ide pokok dari teks A, ya, berarti ide pokok dari teks A, berarti yang kita perhatikan adalah teks A saja ya adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian di teks A ini kita berarti harus memahami keseluruhan daripada isi bacaan yang ada di teks A. Oke. Tapi gimana caranya kita membaca atau mengetahui secara keseluruhan dari isi teks di teks A ini? Caranya dengan apa adik-adik? Supaya kita tidak membaca keseluruhan ya. Dengan cara membaca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya. Atau bahasa lainnya adalah kita lakukan yang namanya teknik skimming ya. Oke, jadi teknik skimming itu diingatkan kembali ya. Teknik skimming itu adalah membaca kalimat awal dan akhir dari setiap bacaan atau setiap paragrafnya ya. Namun jika kita terbatas oleh waktu, jadi kita bisa minimal membaca kalimat awalnya saja dari setiap paragrafnya ya. Jadi kita mulai dari kata maintaining sampai kata being ya untuk paragraf yang pertama. Oke, coba kita lihat maintaining. Nah, maintaining ini berasal dari kata maintain, yang berarti apa? Menjaga ya. Oke, menjaga. Nah, menjaga a healthy lifestyle, menjaga pola hidup yang sehat ya, pola hidup atau gaya hidup bisa ya. Nah, menjaga gaya hidup yang sehat is crucial, adalah penting for overall well-being, untuk kesejahteraan keseluruhan. Nah, jadi katanya di kalimat awalnya paragraf pertama ini membahas tentang menjaga kesehatan, katanya adalah penting untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan ya. Oke. Coba kita lihat lagi adik-adik pada paragraf yang kedua, kalimat awalnya lagi berarti dari kata however sampai kata health ya. Dari kata however sampai kata health. Nah, however, namun, namun di sini ya. Ini namun, despite, di samping atau meskipun importance a healthy lifestyle. Nah, gaya hidup yang sehat ini adalah penting. Nah, many people still make poor choices. Banyak orang ya masih jadi ini pentingnya, meskipun katanya gaya hidup sehat itu penting, orang-orang itu masih memiliki pilihan yang buruk ya. Poor ini kita artikan buruk ya adik-adik ya. When it comes to their health, ketika itu berkaitan dengan kesehatan mereka. Oh, jadi katanya masih banyak orang ini masih memiliki
pilihan yang buruk katanya berkaitan dengan kesehatan mereka. Di mana kita lihatnya misalnya dari fast food dan proses snack misalnya ya, masih memakan makanan fast food, makanan cepat saji dan juga snack-snack yang sudah diolah atau diproses gitu. Nah, itu yang dibahas ternyata di paragraf yang kedua. Katanya banyak orang yang masih memiliki atau memilih untuk gaya hidup yang tidak sehat atau gaya hidup yang buruk ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di paragraf yang ketiga kalimat awalnya lagi adik-adik. Berarti ini ya. Dari kata additionally sampai kata healthy lifestyle. Nah, jadi ini. Kita lihat sini. Oke. There is a lot of misinformation. Ada misinformation di sini. Berarti ada salah paham. Ada kesalahpahaman katanya ya. Ada kesalahpahaman and confusion. Oke, confusion itu artinya bingung. Nah, ada kebingungan gitu ya. About what constitute a healthy lifestyle. Tentang apa yang merupakan itu gaya hidup yang sehat gitu. Jadi seperti itu ya, katanya ada kesalahpahaman dan juga kebingungan tentang apa sih gaya hidup yang sehat, seperti itu. Itu dibahas di mana? Di awal paragraf yang ketiga. Nah, sekarang coba kita lihat awal paragraf yang keempat lagi pada teks A ya. Berarti dari kata it's essential sampai kata lifestyle ya. Ini. Oke. It's essential. Nah, essential ini adik-adik itu sama dengan penting ya. Oke, penting. Ini penting that we make a concerted effort. Nah, kita membuat sebuah upaya yang concerted itu apa artinya? Terpadu ya. Upaya yang terpadu to educate ourselves, untuk mengedukasi diri kita sendiri and others dan juga orang lain about tentang importance of healthy lifestyle. Jadi tentang pentingnya gaya hidup sehat. Oke. Nah, ini berarti setelah kita skimming tadi adik-adik, berarti kita bisa tahu ya apa sih inti pembahasan yang dibahas di teks A. Nah, tadi katanya kalau di kalimat pertamanya, paragraf pertama mengatakan kalau gaya hidup yang sehat itu adalah penting ya untuk kesejahteraannya kita. Nah, tapi katanya di paragraf yang kedua masih banyak orang memilih untuk gaya hidup yang buruk. Kemudian di paragraf yang ketiga katanya ada kesalahpahaman ya, atau masih ada kebingungan tentang apa sih sebenarnya itu gaya hidup yang sehat. Kemudian di paragraf yang keempat membahas tentang makanya kita perlu upaya yang terpadu untuk mengedukasi diri kita sendiri dan juga orang lain tentang pentingnya gaya hidup sehat. Oke, setelah kita baca tadi adik-adik kalimat awalnya dari setiap paragraf, kita bisa memahami inti dari teks A ini. Coba kita lihat apa yang menjadi ide pokoknya pada teks A ini ya. Oke, coba kita lihat. Nah, oke, coba kita lihat ya. Kalau A, maintaining, menjaga. Oke, maintaining itu berarti menjaga. Nah, menjaga ya. Oke. Menjaga a healthy lifestyle, gaya hidup yang sehat itu is crucial, adalah penting for overall well-being, untuk kesejahteraan keseluruhan. Ada tadi pembahasan seperti itu yang kita baca adik-adik? Ada ya. Oke, berarti ini bisa ya. Kita keep dulu ya adik-adik ya. Nah, tapi kemungkinan besarnya A. Nah, coba kita lihat B. Preventive health care. Oke. Perawatan kesehatan, pencegahan artinya check up ya. Bahasa gampangnya kita maksudkan ini adalah check up. Ya, pemeriksaan rutin atau untuk mencegah terjadinya penyakit is esensial. Apa tadi esensial adik-adik? Penting ya. Penting for maintaining good health. Oke, untuk menjaga kesehatan. Nah, apakah tadi ada dibahas di sini tentang check up adik-adik? Yang tadi dibahas di teks A itu katanya hanya menjaga kesehatan atau gaya hidup yang sehat itu penting. Tapi belum ada pembahasan mengenai ini ya, preventive healthcare atau check up-nya. Belum ada ya, jadi ini juga kurang tepat. Nah, gitu, karena belum ada pembahasan seperti itu. Hanya membahas secara keseluruhan kalau katanya menjaga pola hidup yang sehat itu penting ya. Oke, coba C. Regular check-ups
screening and vaccinations can help identify and prevent potential health problems. Oke. Check up yang rutin ya, jadi ini reguler itu adik-adik bisa dimaknai dengan rutin ya. Check up yang rutin, screening, nah screening itu berarti pelacakan ya, atau melihat apakah ada potensi misalnya terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit. Nah, vaccinations, vaksin can help identify and prevent, bisa membantu untuk identify. Identify ini artinya mengidentifikasi ya, mengidentifikasi and prevent. Prevent itu apa adik-adik? Prevent itu artinya mencegah ya. Oke. Mencegah potential health problems, masalah kesehatan yang atau potensial. Oke, apakah ada yang membahas tadi tentang itu? Oh, harus dikatanya dilakukan regular check up, screening, vaksin. Belum ada ya tadi ya membahas tentang itu adik-adik. Jadi ini juga kurang tepat ya. Nah, kemudian D, regular exercise. Nah, exercise di sini maksudnya kalau dicari maknanya di kamus atau biasa adik-adik dia di buku paketnya di sekolah pasti exercise itu artinya latihan ya. Tapi kalau berkaitan dengan kesehatan, exercise itu biasanya dimaknai dengan kata olahraga ya. Jadi di sini kalau berkaitan dengan kesehatan, exercise biasanya dimaknai dengan olahraga. Olahraga yang rutin, a balanced diet, kemudian pola makan ya. Diet itu pola makan, balance itu apa adik-adik? Seimbang ya. Pola makan yang seimbang and adequate sleep dan adequate sleep. Oke, adequate sleep. Ini artinya cukup, sinonim dengan kata enough ya. Adequate itu sinonim dengan kata enough, artinya cukup. Cukup tidur are all essential, semuanya katanya penting for maintaining good health, untuk menjaga kesehatan gitu. Itu kalau opsi C ya. Jadi kalau olahraga yang rutin, pola makan yang seimbang, dan tidur yang cukup, semuanya katanya penting untuk menjaga kesehatan. Oke, apakah ada tadi yang kita baca di antara kalimat-kalimat inti yang ada di teks E adik-adik? Ada ya? Ada atau tidak ada? Tidak ada ya? Nah, oke. Jadi tidak ada di kalimat-kalimat utamanya tadi, di paragraf-paragraf yang kita baca. Nah, next. A, it's essential what we make a concerted effort. Ini perlu bahwa kita membuat sebuah upaya yang terpadu untuk mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain tentang pentingnya healthy lifestyle. Oke. Nah, ini ada di paragraf yang keempat tadi ya yang kita baca. Oke, jadi kemungkinannya ada dua. Kalau bukan A, kemudian A atau E. Nah, tapi ingat ya, kalau kita ditanya adik-adik main idea berarti secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan pilihlah opsi yang membahas secara keseluruhan dari paragraf A sampai paragraf 1 sampai paragraf yang terakhir. Nah, yang membahas keseluruhannya. Kalau ini opsi A bisa ya membahas secara keseluruhan, katanya penting. Kemudian ada yang bilang paragraf kedua tapi katanya masih ada orang yang memilih pilihan yang buruk. Kemudian paragraf ketiga masih ada misunderstanding. Kemudian ditekankan lagi di paragraf yang keempat, perlunya kita upaya terpadu untuk mengedukasi diri kita dan orang lain. Namun kalau misalnya di paragraf yang keempat itu biasa ini lebih kepada upaya saja ya, upaya. Nah, penjelasan tentang upaya tidak mengcover secara keseluruhan. Ini lebih kepada ngapain? Ini lebih kepada conclusion ya, atau bisa juga lebih kepada saran ya. Makanya kita itu perlu untuk mengedukasi diri kita dan orang lain. Jadi lebih ke conclusion atau saran, bukan ide pokok. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah opsi alfa. Gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau ditanya ide pokok, pilihlah opsi yang mengcover secara keseluruhan pembahasan di paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir. Jangan misalnya ada di paragraf ketiga saja dibahas, atau di paragraf keempat saja misalnya, seperti di opsi E ini, oke? Baik adik-adik ya, saya harap adik-adik dapat memahami cara menjawab main idea di pertanyaan yang pertama ini, oke? Nah, baik.